Orang Madura berjalan di depan sebagai petunjuk jalan. Kira-kira jaraknya kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil Bangkalan. Muncullah Mbah Khalil Bangkalan dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan hidup Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi, Kiai Haji Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan yang teramat sangat karena hari itu dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat yang diberi nama Muhammad Khalil, yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Khalil atau Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengazani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia mengabulkan permohonannya. Mbah Khalil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, beliau dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausan mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Khalil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Kiai Haji Khalil Bangkalan mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850-an. Ketika usianya menjelang 30, Kiai Haji Khalil Bangkalan muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi untuk mendapatkan ilmu, Kiai Haji Khalil Bangkalan muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu khatam berkali-kali. Sebenarnya, bisa saja Kiai Haji Khalil Bangkalan muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan. Tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Meskipun Kiai Haji Khalil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada,
Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi, Kiai Haji Khalil Bangkalan Muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu selama nyantri di Sidogiri, Kiai Haji Khalil Bangkalan Muda tinggal di kebun candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Kiai Haji Khalil Bangkalan telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik atau tata bahasa Arab. Di samping itu, beliau juga seorang hafidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Kemandirian Kiai Haji Khalil Bangkalan Muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Makkah. Karena pada masa itu belajar ke Makkah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Kiai Haji Khalil Bangkalan Muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Kiai Haji Khalil Bangkalan memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Dan selama nyantri di Banyuwangi ini, Kiai Haji Khalil Bangkalan nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung, sedangkan untuk makan, Kiai Haji Khalil Bangkalan menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Kiai Haji Khalil Bangkalan bisa makan gratis. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, Kiai Haji Khalil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Makkah. Tetapi sebelum berangkat, Kiai Haji Khalil Bangkalan menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah dia ke Makkah. Dan memang benar, untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Kiai Haji Khalil Bangkalan berpuasa. Hal tersebut dilakukan Kiai Haji Khalil Bangkalan bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar perjalanannya selamat. Pada tahun 1859 Masehi, Kiai Haji Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Di Makkah, Kiai Haji Khalil Bangkalan belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, atau guru ulama Indonesia dari Banten. Sosok Syekh Nawawi Al-Bantani sudah kita bahas. Untuk videonya, bisa klik link di atas ini. Di antara guru Kiai Haji Khalil Bangkalan di Makkah adalah Syekh Uthman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia. Pada umumnya, Kiai Haji Khalil Bangkalan belajar pada para masyayikh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu tak heran kalau kemudian beliau lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Konon selama di Makkah, Kiai Haji Khalil Bangkalan lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan temannya itu. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran ngerowot atau vegetarian
dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Sewaktu berada di Makkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Haji Khalil Bangkalan bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan Syekh Saleh As-Samarani atau Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Kiai Haji Khalil Bangkalan cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Makkah. Maka sewaktu pulang dari Makkah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar ilmu nahwu, fikih, tarekat, dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Kiai Haji Khalil Bangkalan selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Sepulangnya dari tanah Arab, yang tak ada catatan resmi mengenai tahun kepulangannya, Kiai Haji Khalil Bangkalan dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, beliau pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memandukan kedua hal itu dengan serasi. Beliau juga dikenal sebagai Al-Hafidh Al-Quran, hingga akhirnya Kiai Haji Khalil Bangkalan dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkebuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun setelah putrinya, Siti Khotimah, dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkebuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Kiai Haji Khalil Bangkalan sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Kiai Haji Khalil Bangkalan juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, namun juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asy'ari dari Jombang. Di sisi lain, Kiai Haji Khalil Bangkalan di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat, nahwu dan sorof, beliau juga dikenal sebagai orang yang waskita atau weruh sadurunge winarah, tahu sebelum terjadi. Malahan dalam hal yang terakhir ini, nama Kiai Haji Khalil Bangkalan lebih dikenal. Pada masa hidup Kiai Haji Khalil Bangkalan, terjadi sebuah penyebaran ajaran thariqah Naqsyabandiyah di daerah Madura. Mbah Khalil sendiri dikenal luas sebagai ahli thariqat, meskipun tidak ada sumber yang menyebutkan kepada siapa Kiai Haji Khalil belajar thariqah. Tapi menurut sumber dari Martin van Bruynesen, diyakini terdapat sebuah silsilah bahwa Mbah Khalil belajar kepada Kiai Abdul Azim dari Bangkalan, salah satu ahli thariqat Naqsyabandiyah Buzuriyah. Tetapi Martin masih ragu apakah Mbah Khalil Bangkalan penganut thariqat tersebut atau tidak. Masa hidup Kiai Haji Khalil Bangkalan tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Namun dengan caranya sendiri Kiai Haji Khalil Bangkalan melakukan perlawanan. Yang pertama, beliau melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Haji Khalil Bangkalan mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh, dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya. Salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng.
Yang kedua, Kiai Haji Khalil Bangkalan tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan beliau lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar bahwa beliau tak segan-segan untuk memberi suwuk atau mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang. Mbah Khalil Bangkalan pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Mbah Khalil Bangkalan ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Kiai Haji Khalil Bangkalan malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Pada hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Mbah Khalil Bangkalan. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Mbah Khalil untuk dibebaskan. Kiai Haji Khalil Bangkalan adalah seorang ulama yang benar-benar bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan, dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar benar bahwa pada zamannya, bangsanya adalah dalam suasana terjajah oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Beliau dan keseluruhan suku bangsa Madura mayoritas memeluk agama Islam, sedangkan bangsa Belanda, bangsa yang menjajah itu memeluk agama Kristiani. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Makkah yang telah berumur lanjut, tentunya Kiai Haji Khalil Bangkalan tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan senjata, namun mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasaskannya. Kiai Haji Khalil Bangkalan sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak sedikit yang pernah mendapat pendidikan dari Mbah Khalil Bangkalan. Di antara sekian banyak murid Mbah Khalil Bangkalan yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia, ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan penggagas Nahdlatul Ulama; Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang; Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang; Kiai Haji Maksum, pendiri Pondok Pesantren Lasem Rembang, adalah ayahanda Kiai Haji Ali Maksum; Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang; dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus Situbondo. Ulama besar yang digelar oleh para kiai sebagian syekhuna, yakni guru kami, karena kebanyakan kiai-kiai dan penggagas pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau. Pribadi yang dimaksudkan ialah Kiai Haji Syekhuna Khalil Bangkalan. Tentunya dari sosok seorang ulama besar seperti Mbah Khalil mempunyai karomah. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Syekh Thahir bin Saleh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang waliullah yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Adapun karomah Kiai Haji Khalil Bangkalan diantaranya: yang pertama, membelah diri. Kesaktian lain dari Kiai Haji Khalil Bangkalan adalah kemampuannya membelah diri. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Khalil Bangkalan melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba, baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita Kiai Haji Ghazi. Para santri pun heran, sedangkan beliau sendiri pun cuek, tak mau menceritakan apa-apa,
langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil Bangkalan. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Khalil Bangkalan. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Kiai Haji Khalil Bangkalan dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji Ghazi yang kini tinggal di Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Karomah yang kedua, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan bahwa Mbah Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi. Namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil Bangkalan untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang Madura yang dibopong karena sakit, yang kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil Bangkalan. Orang Madura berjalan di depan sebagai petunjuk jalan. Kira-kira jaraknya kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil Bangkalan. Muncullah Mbah Khalil Bangkalan dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Khalil Bangkalan terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Karomah yang ketiga, kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di daerah Bangkalan, Madura sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus. Akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Khalil Bangkalan. Sesampainya di rumah Mbah Khalil, sebagaimana biasanya, kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Khalil Bangkalan. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Khalil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan kebetulan sampai pada kalimat "Qoma Zaidun", yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Khalil Bangkalan berbicara sambil menunjuk kepada huruf "Qoma Zaidun". "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Khalil Bangkalan menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Khalil Bangkalan. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Khalil. Keesokan harinya, seperti biasa para petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya.
sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi, karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Khalil Bangkalan lagi. Tiba di kediaman Mbah Khalil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Mereka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Khalil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Karomah yang keempat, kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Makkah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ujar istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke anjungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Khalil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Mbah Khalil," pikirnya, "siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Mbah Khalil Bangkalan minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Khalil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Khalil. Tiba-tiba, kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan, sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Khalil Bangkalan. Lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemu Mbah Khalil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi temui Mbah Khalil," ucap orang yang menasihati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Khalil Bangkalan. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Khalil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Khalil Bangkalan.
Saya akan penuhi semua syaratnya, jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Khalil berpesan, setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan, jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup? Seraya menatap tajam. Sungguh Kiai, jawabnya spontan. Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat, kata Mbah Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Khalil Bangkalan dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruangan kapal. Ini anggurnya, Dek. Saya beli anggur jauh sekali. Dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Khalil Bangkalan. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.